بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di rumahnya yang mulia ini, pada kegiatan yang mulia ini. Maka kita memohon kepadanya bi asma'ihil husna, dengan nama-namanya yang maha indah, wa sifatihil ula, dan dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, serta dengan namanya yang paling agung yang apabila Allah diminta dengan namanya yang paling agung tersebut, maka Allah Jalla wa'ala akan mengkabulkan, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di hari kiamat pun kelak di dalam syurga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah, wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashyatumur rahmah wa haffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah ilahi, ketenangan ilahi, tercurahkan kepada mereka rahmat, wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang ulun tuan cintai dan hormati rahimani wa rahimakumullah. Banyak kertas yang sudah naik ke meja dan belum terjawab. Bagaimana menurut jamaah malam ini, kita khusus baca pertanyaan atau lembaran yang sudah naik, atau kita lanjutkan kajian tafsir? Baca ini. Baik. Bismillah. Ustadz, kalau boleh bawakan kajian tentang kengerian hari kiamat dan kematian. 12 jam kami bekerja memikirkan isi perut dan dunia, tapi sangat jarang kami memikirkan kehidupan akhirat. Lupa akan kematian. Dan berikan kami nasihat supaya terus semangat menuntut ilmu agama yang benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman mereka para ulama salaf. Akhil karim wa ukhtil karimah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya yang harus ia tunaikan ada 6. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza stansahaka fansahu. Jika dia meminta kepadamu untuk memberikan nasihat, maka berikanlah ia nasihat. Maka beranjak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, bukan karena yang menyampaikannya lebih sempurna dan lebih baik, akan saya tunaikan permintaan di atas dengan membacakan beberapa ayat dan hadis serta beberapa ucapan ulama. Adapun ayat
Maka adalah firman Allah Jalla wa Ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun ia, sekalipun sekecil dzurrah. Dzurrah itu perumpamaan yang paling kecil, zat yang paling kecil dalam bahasa Arab, yang seringkali diterjemahkan dengan gandum. Mungkin dalam ilmu kimia atau fisika, sesuatu yang paling kecil disebut dengan atom. Betul? Iya. Fisika atau kimia? Fisika ya. Baik, disebut dengan atom. Ya. Ini maksudnya. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam ayat ini, barang siapa yang melakukan suatu kebaikan sekalipun sekecil atom, maka ia akan melihatnya di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang melakukan suatu kejelekan walaupun sekecil atom, maka ia akan melihatnya pula. Ayat yang kedua adalah firman Allah Jalla wa'ala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan setiap kalian akan mendapatkan balasan yang sempurna di hari kiamat nanti atas perbuatan yang telah kalian perbuat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Maka barang siapa yang telah diselamatkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, maka sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kehidupan yang semu lagi menipu. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya cukupkan dengan beberapa hadis berikut ini yang sangat mencakup dalam bab ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Seluruh manusia di dunia ini yaghdu, sedang berjalan. Tidak ada orang yang pengangguran di dalam Islam. Mungkin di tengah-tengah masyarakat kita dikenal sebuah istilah pengangguran, tetapi dalam kacamata Islam tidak ada istilah pengangguran. Semua manusia yang ada di dunia ini sedang bekerja, sedang berjalan. Tidak ada yang sedang tidur, tidak ada yang sedang duduk atau berjalan di tempat. Semua mereka sedang berjalan menuju kematian. Semua mereka sedang berjalan menuju alam barzakh. Semua mereka sedang berjalan menuju hari kiamat, menuju padang mahsyar, menuju hisab, menuju mizan, menuju nasyur suhuf, menuju as-sirat, menuju al-qantarah, menuju dengan al-a'raf, dan berujung dengan syurga atau an-nar, dengan neraka. Kemudian Nabi SAW menyatakan, "Fabayi'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Dan seluruh manusia itu sedang berjuang untuk masuk dalam surga Allah atau berjuang untuk dilemparkan ke dalam nerakanya. Coba jamaah yang dimuliakan Allah, renungi sejenak hadis Nabi SAW di atas. Sungguh ucapan beliau di atas adalah teguran dan peringatan yang sangat dalam. Nabi menyebutkan bahwa seluruh manusia sedang berjalan dan sedang berjuang. Berjuang untuk meraih surga Allah atau sedang berjuang untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah. Ia sadari ataukah tidak? Status sosial di dunia ini boleh beraneka ragam. Dari status sosial di dunia ini ada orang yang disebut dengan pejabat, ada orang yang disebut dengan orang kaya, orang miskin, tukang becak, tukang bangunan, petani, polisi, tentara, ya, pengusaha, ya, orang atau sebutan-sebutan lainnya. Dan pekerjaan sosial, pekerjaan dunia yang beraneka ragam di antara mereka. Tetapi perjuangan yang mereka lakukan di dunia ini hanya satu dari dua perjuangan. Tiada perjuangan yang ketiga di dunia ini. Apapun yang sedang ia lakukan dan apapun status sosial dia di dunia ini. Perjuangan yang dilakukan oleh manusia atau yang telah dilakukan oleh manusia, yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan nanti, cuma dua. Tiada ketiganya. Perjuangan untuk dimasukkan ke dalam surga Allah
ataukah perjuangan untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah? Baik ia sadari ataukah tidak. Karena kita semenjak berumur baligh, umur baligh itu kalau lelaki ada 3 tandanya, kalau wanita ada 4 tandanya. Tanda baligh yang pertama, dia sudah pernah mimpi basah. Nabi menyebutkan rafi'atil qalam an thalathah anil sabi hatta yahtalim. Yang kedua, nabatu sya'r haula al-qabul. Tumbuhnya, mohon maaf, rambut di sekitar kemaluannya. Tanda yang ketiga, sempurnanya umur dia 15 tahun dengan hitungan hijriah, bukan masehi. Karena ada perbedaan hari yang sangat banyak antara hijriah dengan masehi. Berapa hari kurang lebih bedanya? Berapa? 11. Ya, kurang lebih ya. Baik. Kalau dia wanita ditambah dengan haid atau nifas. Nah, semenjak kita berumur baligh, baik seorang itu masih tinggal sama orang tuanya, masih makan makanan orang tuanya, masih hidup di rumah orang tuanya, seluruh dosa yang telah ia lakukan itu dia sendiri akan mempertanggungjawabkannya. Ini juga hal yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena sebagian anak muda, tingkah laku mereka mengesankan bahwa kalau dia masih hidup sama orang tua, belum dinikahkan, belum pisah rumah dari orang tua, masih makan uang orang tua, nasi orang tua, seakan-akan dosa yang dia perbuat, hak orang tua dia yang akan mempertanggungjawabkannya. Sehingga tidak sedikit anak-anak kaum muslimin, mereka tidak dewasa di dalam menunaikan ubudiyah mereka kepada Allah. Ini perlu kita tanamkan bahwa setiap orang sudah berumur baligh, seluruh dosa yang ia lakukan itu dia yang akan mempertanggungjawabkannya sendiri. Nah, apa yang telah kita perbuatkan dari semenjak berumur baligh, dari kejelekan sampai kematian, itu sudah tercatat dan akan tercatat. Tidak ada sedikit pun yang terluput dari malaikat. Maka di hari kiamat nanti, ketika diberikan catatan amalan, sebagian manusia menyatakan, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Kitab apa ini? Kok bisa selengkap ini? Seluruh perbuatan yang telah kita lakukan, yang kecil dan yang besarnya tercatat semua di sini. Mereka akan mendapatkan semua yang telah mereka perbuat tertulis di atasnya, di dalamnya. Sehingga dia yakin bahwa Allah tidak akan menzalimi siapapun. Adapun kebaikan yang kita lakukan, maka itu sudah tercatat semenjak kita berumur mumayyiz. Kebaikan yang kita lakukan itu sudah mulai tercatat semenjak kita berumur mumayyiz, di bawah umur baligh. Rata-rata orang berumur mumayyiz di umur 7 tahun. Maka seluruh kebaikan yang telah ia lakukan di umur tersebut itu sudah tercatat, walaupun sebelum baligh. Kalau kebaikan, karena ketika ada seorang wanita bertanya kepada Nabi dan dia mengangkat bayinya, dia menyatakan, "Ya Rasulullah, ali hadha sabi hajj." Wahai Rasulullah, apakah bayi ini mendapatkan pahala, anak kecil ini mendapatkan pahala atas haji yang ia lakukan? Sabi itu disebut, sebutan sabi itu untuk anak yang belum baligh, maka umurnya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Apakah dia mendapatkan pahala dari haji yang ia lakukan ini? Maka Nabi mengatakan, "Na'am." Iya, dia akan mendapatkannya. Ini dalil bahwa kebaikan itu sudah ditulis semenjak orang berumur mumayyiz. Sedangkan kejelekan, ya dosa, tidak akan ditulis kecuali dia sudah berumur baligh. Nah, Allah Jalla wa Ala, Nabi SAW sebutkan dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari di atas tadi, bahwa seluruh manusia di dunia ini dengan status sosial mereka yang berbeda-beda, tetapi semua mereka sedang melakukan satu dari 2 perjuangan. Tiada perjuangan yang ketiga di dunia ini. Apapun pekerjaannya dan apapun gelar dan sebutannya ketika di dunia ini, yang sedang ia lakukan dari semenjak dia berumur mumayyiz, semenjak dia berumur baligh, semenjak dia bangun dari tidurnya sampai tidur kembali, kemudian bangun lagi sampai tidur kembali, dengan bentuk pekerjaan yang dia lakukan di dunia ini, semua itu adalah bentuk perjuangan dia untuk meraih syurga Allah, atau sebuah perjuangan untuk dilemparkan ke dalam neraka Allah. Dia sadari ataukah tidak? Nah, hadis yang kedua
dalam hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaj, wa man adlaja balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah." Barang siapa yang khawatir telat sampai tujuan, akan terlambat sampai ke tujuannya, maka dia akan melakukan adlaj. Adlaj itu berjalan di malam hari. Ini sebuah perumpamaan yang Nabi umpamakan. Dan ini hal yang dimaklumi oleh semua orang. Sebagai contoh misalkan, orang yang ingin cepat sampai pergi ke Medan, dia akan menempuh perjalanan di siang hari ataukah di malam hari? Malam hari, karena perjalanan di malam hari, seorang itu jarang berhenti di tengah jalan. Ya kan? Tidaklah dia mampir suatu jalan, melainkan murni untuk kebutuhan yang ia perlukan dalam perjalanannya tersebut. Ya. Kedua, dia tidak akan banyak menoleh kiri kanan dan ke belakangnya, yang membuat dia akan berhenti. Kemudian dia akan menancapkan kendaraannya lebih cepat. Ya. Beda hanya kalau dia berjalan di siang hari. Perhatikan perumpamaan bahasa Nabi ini ya, dan sinkronkan dengan kalimat berikut ini. Begitu dalam bahasa Nabi kita, begitu tingginya sastra Nabi kita. Nabi menyatakan, "Man khafa adlaj." Barang siapa yang khawatir sampai terlambat ke tujuannya, maka dia akan berjalan di malam hari. "Wa man adlaja balaghal manzil." Barang siapa yang berjalan di malam hari, melakukan perjalanan di malam hari, maka dia akan sampai cepat ke tujuannya. Setelah perumpamaan ini Nabi sebutkan, barulah Nabi masuk kepada poin intinya, yaitu sabda beliau, "Ala inna sil'atallahi al-ghaliyah." Ketahuilah sesungguhnya pembendaharaan Allah itu amatlah mahal. Dan ketahuilah sesungguhnya pembendaharaan Allah yang sangat mahal itu adalah syurganya. Artinya, kalau kita ingin meraih syurga Allah Jalla wa'ala, takut tidak akan meraihnya dan akan dilemparkan ke dalam neraka Allah, maka hendaknya kita istiqamah dalam perjalanan kita menuju Allah Jalla wa'ala. Tidaklah kita berhenti dalam perjalanan kita tersebut kecuali untuk mengumpulkan atau mengambil sesuatu yang kita butuhkan dalam perjalanan tersebut, agar kita tidak banyak berhenti sehingga memperlambatkan atau bahkan memutuskan perjalanan kita menuju syurganya Allahu Jalla wa'ala tersebut. Kemudian isyarat lainnya dari hadis tersebut, kata para ulama, bahwa kita perlu mengorbankan sesuatu yang mahal. Karena syurga itu adalah sesuatu yang mahal, yang tidak mungkin kita meraihnya tanpa mengorbankan sesuatu yang mahal. Hadis yang ketiga dalam hal ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Nabi SAW terlihat oleh para sahabatnya tertawa dan tiba-tiba menangis. Tiba-tiba tertawa dan tidak lama kemudian tiba-tiba menangis. Setelah tertawa kemudian menangis. Para sahabat merasa aneh, tidak seperti biasanya. Setelah senyum menangis. Maka Nabi pun menyatakan, "Ma ra'aitu syarra wal khaira mithla al-yawm, faqad uritu al-jannata wan nar." Sungguh aku belum pernah melihat suatu kebaikan atau kejelekan seperti hari ini. Sungguh tadi telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Ketika diperlihatkan kepadaku surga, maka aku senyum. Dan begitu diperlihatkan kepadaku neraka Allah, aku pun menangis. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum katsira." Andai kata kalian tahu apa yang aku tahu. Maksudnya kata para ulama, andai kata kalian tahu hakikat alam barzakh, bagaimana azab yang ada di alam barzakh, nikmat yang ada di alam barzakh, kengerian hari kiamat, kengerian padang mahsyar, kengerian hisab, azab, mizan, nasyru suhuf, as-sirat, al-qantarah, al-a'raf, indahnya syurga dan dahsyatnya neraka Allah, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Sungguh kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis.
Adapun ucapan para ulama salaf dalam hal ini, maka di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika beliau datang ke pemakaman kuburan, beliau menangis hatta tabulla lihiyatuh, sehingga jenggot beliau basah dengan air matanya tersebut. Maka sebagian muridnya berkata, "Wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disebutkan kepadamu syurga dan neraka." Maka Utsman menyatakan, "Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhihi al-qubur awwalu manazil al-akhirah, faman naja minha fama ba'dahu aysaru min." Yang membuat aku menangis, yang membuat aku takut ketika melihat liang kubur, pemakaman, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah aku dengar, di mana beliau pernah bersabda, sesungguhnya alam kubur, alam barzah adalah jenjang akhirat yang pertama. Barang siapa yang Allah selamatkan dari azabnya di alam kubur, maka apa yang akan terjadi setelah alam kubur itu akan lebih mudah untuk ia lewati. Ini yang membuat aku menangis, kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ucapan ulama salaf yang berikutnya adalah ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelang wafatnya, baka bukaan syadida, beliau menangis luar biasa. Sehingga beberapa muridnya berkata, "Wa ma yubkika ya Abu Hurairah?" Apa yang membuat engkau menangis seperti ini Abu Hurairah? Engkau salat 5 waktu bersama Nabi. Engkau puasa bersama Nabi. Engkau telah melakukan berulang kali jihad bersama Nabi. Dan engkau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kenapa engkau menangis seperti ini? Maka Abu Hurairah menjawab, qillatu zadi wa tulu tariq. Sedikitnya perbekalan amal soleh yang telah aku kumpulkan, sementara perjalanan setelah kematian masih amat panjang. Ucapan sahabat yang ketiga adalah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, disebutkan dalam kitab Mawa'idhu as-Sahabah oleh penulisnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, "Inni akhafu alaikum amrayn itsnain." Sungguh ada 2 perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian. Yang pertama, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang pertama, selalu menuruti hawa nafsu. Yang kedua, panjang angan-angan dalam urusan dunia. Sudah lewat S1 mikir kapan lagi lewat S2. Selesai S2 kapan lagi ngambil S3. Udah S3 kapan lagi sub ini, sub itu, sub itu. Sementara ilmu akhirat, fikih wudu saja dia belum pernah belajar. Fikih salat saja dia belum pernah lakukan. Ya, berbagai bahasa orang kafir di dunia dia sudah menguasainya. Tapi untuk bahasa Arab cuma na'am dan la yang dia pahami. Ali bin Abi Thalib menyatakan, ada 2 perkara yang aku khawatirkan terhadap kalian. Mengikuti hawa nafsu dan panjangnya angan-angan dalam urusan dunia. Kenapa beliau mengkhawatirkan 2 perkara ini? Beliau jelaskan alasannya. Amma tiba'ul hawa fa innahu yasuddukum 'anil haqq. Menuruti hawa nafsu itu akan memalingkan kalian dari kebenaran. Betapa banyak orang sudah paham, sebagai contoh, riba itu haram. Tapi karena hawa nafsu, karena dia masih bekerja di dalamnya, dia berusaha untuk mengkaburkan hukum itu. Berusaha dia kasih angin. Pada andai kata dia masih dalam pekerjaan tersebut, tetapi tetap dia terangkan hukum Allah dengan jujur sebagaimana adanya, sungguh itu lebih mending. Sungguh itu lebih mending. Hawa nafsu. Betapa banyak manusia mengetahui konteks zikir setelah salat 5 waktu yang datang dari Nabi, sebagaimana dalam kitab-kitab fikih, tetapi karena hawa nafsu, mempertahankan gengsi, mempertahankan ketokohan, maka dia pun membela kebid'ahan yang telah ia lakukan puluhan tahun. Yang mana konteks zikir tersebut anak yang baru belajar Islam saja mengetahuinya. Begitu dia buka kitab Sahih Bukhari, baik yang berbahasa Arab, yang terjemahan Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Al-Umm Syafi'i, dia sudah Bajuri, Yanah, Ya'anatut Talibin, ada semua yang dipaparkan di sana. Tapi karena hawa nafsu, mempertahankan gengsi, mempertahankan ketokohan, dia rela memilih bid'ah dan mencampakkan sunnah Nabi SAW. Kemudian mencari dalil-dalil untuk membenarkan sikapnya tersebut.
Kemudian kata beliau, wa amma tulul amal. Adapun panjangnya angan-angan, kenapa aku mengkhawatirkannya terhadap kalian? Fa innahu yunsi al-akhirah. Karena panjang angan-angan akan melupakan kalian terhadap akhirat. Yang terakhir adalah pantun yang dilantunkan oleh Imam Syafi'i. Sebuah pantun yang layak untuk ditulis dengan tinta emas. Dan pantun tersebut dicantumkan oleh Imam Nawawi di awal kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian para ulama yang mentaklik yang mengucapkan menerangkan bahwa itu adalah pantun Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengeluarkan pantun dan beliau dikenal memang ulama yang salah satu ulama yang pandai menyusun pantun. Dalam bahasa Arab bukan pantun namanya, syair. Ya, syair bahasa Arab itu enggak mudah, enggak semua orang yang belajar nahwu sharaf bisa buat syair. Karena ilmu syair itu ilmu tersendiri, bukan nahwu, bukan sharaf. Dia disebut dengan ilmu al-aruf. Walaupun dia udah belajar nahwu, belajar sharaf, belajar sastra Arab, dia enggak akan bisa syair, buat syair. Ya, tidak akan lehai dalam syair kalau belum belajar ilmu aruf, ilmu syair khusus. Imam Syafi'i pernah mengeluarkan sebuah pantun yang sangat indah yang saya menghasung jamaah menulisnya walaupun dengan bahasa Indonesia. Andai kata pantun ini ditulis kemudian digantungkan atau ditempel di kamar tidur atau jadi pengingat di HP, sungguh amat indah. Kata beliau, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Beliau menyatakan sesungguhnya di dunia ini ada hamba-hamba Allah yang cerdas. Siapakah mereka yang cerdas tersebut? Kata beliau, talaqud dunya wa khaful fitana. Mereka berjalan di atas dunia ini, artinya melakukan aktivitas-aktivitas dunia, bekerja, mencari nafkah dan seterusnya. Wa khaful fitana, tetapi mereka sangat takut akan terlena, terbuai, tertipu dengan dunia ini. Nadharu fiha, mereka selalu memikirkan tentang dunia ini, mereka merenungi tentang dunia ini. Setelah mereka merenunginya, mereka mengambil kesimpulan bahwa dunia ini bukanlah tempat abadi untuk orang yang menginginkan kehidupan. Begitu mereka mengetahui dengan pengetahuan tersebut, ja'alu halujatan, maka mereka menjadikan dunia ini sekedar jembatan menuju akhirat. Sebagai pelabuhan menuju akhirat. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amal-amal saleh sebagai perahu yang mereka tunggangi menuju akhirat. Nah, ini hal-hal yang hendaknya senantiasa kita ingat dan kita renungi. Adapun permintaan di sini bagaimana, apa nasihat supaya agar kita selalu semangat menuntut ilmu agama dan tentunya juga ibadah lainnya, maka yang pertama adalah doa jemaah. Adalah doa. Jangan pernah kita bersandar kepada kecerdasan dan amal saleh kita. Sungguh di sana ada orang-orang yang lebih berilmu dan lebih soleh dari kita, tetapi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa di antara doa yang paling sering Nabi bacakan adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia ini kepada kami. Maksud fid dunya hasanah, kata Abdullah bin Abbas, al-ilmu nafi' wal amalu salih. Ilmu agama yang bermanfaat dan amal saleh. Dan kebaikan di akhirat adalah syurganya, dan selamatkanlah kami dari neraka. Juga doa yang Allah sebutkan di awal surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk-Mu kepadanya. Juga di dalam riwayat Ahlus Sunan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi selalu berdoa, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu.
Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku selalu melihat engkau berdoa seperti ini." Artinya beliau Rasul, sudah terjamin masuk surga, sudah dijamin masuk surga, dijamin selamat dari neraka, bahkan pembuka pintu surga. Kau masih berdoa seperti itu? Ya Allah, kokohkanlah hatiku di atas agama. Maka Aisyah bertanya seperti itu. Nabi pun menjawab, "Ya Aisyah, inna quluba bani Adam baina usba'ini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'." Wahai Aisyah, hati anak Adam itu di antara dua jari jemari Allah. Allah akan membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya. Apalagi kita sudah berada di zaman yang sudah jauh dari masa kenabian, di mana kebaikan dibenamkan, diperangi, dan kejelekan dimenangkan. Sebuah masa yang Nabi katakan, "Yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya." Di pagi hari dia masih mukmin, di sore harinya dia sudah kafir. Ada pula orang yang di sore hari masih mukmin, di pagi harinya dia sudah kafir. Sebabnya yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual prinsip-prinsip agamanya demi secuil dari perkara dunia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Perkara yang kedua adalah menjaga keikhlasan dalam beribadah. Orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah tidak akan mampu diganggu oleh iblis dan bala tentaranya. Iblis ketika bersumpah di hadapan Allah, dia berkata sebagaimana Allah hikayatkan, "Fa bi'izzatika la'ughyanhum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin." Ya Allah, karena engkau telah mengutukku, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan selewengkan seluruh hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus, kecuali hamba-hambamu yang dianugerahkan keikhlasan. Apa yang membuat Nabi Yusuf terjaga dan dapat selamat dari godaan istri Raja Mesir untuk berzina? Padahal dengan kondisi yang luar biasa, tiada manusia kecuali beliau dan wanita tersebut. Pintu-pintu semuanya sudah ditutup oleh istri Raja Mesir. Nabi Yusuf dikejar sampai ditarik bajunya dan koyak dari belakang. Tapi Nabi Yusuf tetap masih terjaga. Mami tanya ke karubah deh. Stroke dia beda ke ipelit, ikala matang stroke deh, pitam deh. Yang menggoda istri Raja Mesir. Mungkin kalau imannya seperti kita, jangankan yang menggoda kita istri Raja Mesir, budak sahaya dari Ethiopia saja bisa kena stroke kita. Apalagi istri Raja Mesir. Allah sebutkan salah satu rahasia kenapa Allah menyelamatkan Nabi Yusuf dari hal tersebut. Allah menyatakan, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami palingkan Yusuf dari maksiat itu, karena dia adalah hamba-hamba kami yang diberikan keikhlasan. Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyatakan, "Wa ma tasaqata man tasaqata fi tariq illa li'adamil ikhlas." Sungguh tidaklah ada yang gugur di jalan ke Allah, yang tadinya salat kemudian enggak salat lagi, yang tadinya kokoh di atas sunnah kemudian tidak lagi, yang tadinya bantu masjid kemudian tidak lagi, yang tadinya berpuasa kemudian tidak lagi. Tidaklah ada yang gugur di jalan keistiqomahan melainkan karena dia orang yang tidak ikhlas. Melainkan keikhlasan yang ada di dalam hatinya itu lemah. Hanya saja terkadang syaitan membalut dengan nama-nama yang membuat kita tidak sadar bahwa kita jauh dari kebaikan tersebut karena Allah yang telah mencampakkan kita. Karena dosa atau riya yang ada pada diri kita. Tapi syaitan terkadang memberikan bisikan bahwa kita sendiri yang meninggalkannya. Padahal hakikatnya Allah yang meninggalkan kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, jangan engkau kira ketika engkau jatuh ke dalam maksiat berarti seruan syaitan lebih kuat daripada seruan malaikat. Jangan engkau berkira demikian. Tidaklah engkau jatuh ke maksiat dikarenakan syaitan lebih kuat dari malaikat, melainkan karena malaikat telah pergi meninggalkan engkau sehingga iblis menguasai engkau sehingga engkau jatuh ke dalam maksiat itu. Itu kata Imam Ibnul Qayyim. Kemudian sebab yang lainnya jamaah yang dimuliakan Allah adalah menjaga pergaulan sehari-hari. Ayat dan hadis tentang pergaulan saya kira amatlah banyak. Nah, wallahu alam bishawab. Baik, bismillah. Ustaz, kenapa musik haram? Apakah di zaman Nabi ada musik? Tambahan, doakan ana supaya bisa segera menikah. Dipastikan yang bertanya adalah jomblo atau single senior. Allah zaujah salihah. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kepada saudara kita penanya istri yang salihah, atau kalau dia wanita suami yang saleh. Amin ya rabbal alamin.
Baik, terkait halal dan haram, itu murni haknya Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang boleh menghalalkan, mengharamkan dan mengharamkan kecuali Allah. Nabi saja hanya menyampaikan hukum Allah. Dan ini yang pertama. Kenapa saya tekankan demikian? Karena sebagian orang ketika mendengar seorang ustadz membahas ini haram berdasarkan ayat dan hadis, langsung diklaim itu ustadz terlalu ekstrim, kurang rahmat, kurang hikmah, kurang memperhatikan perasaan umat. Dia kira agama ini seperti jual nasi. Ijak tira orang tang kurang mameh, nembo saka bacut, dabo saka bacut. Ijak tira teknyo campli kurang, nembo campli Cina bacut, dabo campli Cina. Ijak tira teknyo asam suntin tamah mendua ne tek, tamah dua tek. Nyo agama kan mukat bu goreng. Kan kanduri. Bukan jualan. Agama sikap kita sami'na wa ata'na. Balighu anni walau ayat. Sampaikan seperti yang kalian ketahui dariku walaupun satu ayat. Sekalipun kita belum mengamalkannya, yang kemana hukum Allah tiada tawar menawar. Walaupun kita sendiri menyelisinya, kalau A tetap A, B tetap B, walaupun jenderal yang bertanya, walaupun presiden yang bertanya, walaupun khalifah yang bertanya, hukum Allah yang A tetap A, yang haram tetap haram, yang wajib tetap wajib. Tiada tawar menawar terhadap hukum Allah. Dan Allah telah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jika sudah ada suatu ketetapan dari Allah dan Rasulnya, dia memilih ketetapan lain, ketentuan lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah juga berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Sungguh ciri mukmin sejati itu adalah ketika dia diajak, diberitahukan hukum Allah dan Rasulnya, dia selalu berkata sami'na wa ata'na. Dua kalimat ini. Sami'na wa ata'na. Jangan kita ganti menjadi sami'na wa tapihna wa kenapana. Cukup sami'na wa ata'na. Jangan kita ganti menjadi sami'na wa pakanna. Wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang akan sukses di dunia dan akhirat. Baik, terkait musik telah datang satu ayat hadis Nabi, ucapan para sahabat, tabi'in, dan sepakat 4 mazhab. Anda mau masuk mazhab mana? Semua mazhab haram musik. Oh kamu ya Ceh Syafi'i lebih kerehlah masalah musik. Gitar, nyuka tobat, pecahkan, enggak boleh jual. Dan Imam Syafi'i. Adapun ayat, maka firman Allah dalam surah Luqman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang memperjualbelikan, mempermainkan lahwal hadis, yang menjadi sebab manusia jauh dari jalan Allah. Abdullah bin Mas'ud bersumpah bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis adalah musik. Adapun hadis, maka hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Nabi bersabda, "La yakunna fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif." Akan ada dari umat Islam nanti, setelah aku meninggal dunia, di zaman yang sudah jauh denganku, akan ada dari umat Islam. Nabi enggak menyebutkan orang kafir. Dari umat Islam yang menghalalkan perzinaan. Yang dikira enggak ada loh. Saya pernah diberitahukan oleh seorang ustadz di sebuah tempat yang sekarang sudah ditiadakan tempat itu, lokalisasi prostitusi. Tempat yang ma'ruf di Indonesia. Jadi di malam Jumat mereka PSK punya kajian malam Jumat, yasinan, salawatan. Di antara yang disampaikan kepada mereka bahwa pekerjaan kalian ini bisa menjadi pintu surga dan bisa menjadi pintu neraka. Kalian bisa mendapatkan pahala dari pekerjaan ini dengan syarat ikhlas karena Allah. Hakikat ikhlas zina, ikhlas apa itu ikhlas? Tapi itulah ulama su. Kalau kalian ikhlas. Kedua, tidak mengambil suami orang. Yang ketiga, demi menyelamatkan diri kalian, keluarga kalian dari kelaparan. Yang keempat, bisa bersedekah dari uang itu. Mau orang tinggal si nyambut, kinang ayat dah ana tabah ayat hadis si nyambut kan tambah mantap dong. Nyo baru ustaz paling hikmah yang paling mengetahui perasaan umat. Inilah ustaz pemersatu umat. Ada wal harir, dan akan ada dari umat Islam yang menghalalkan kain sutra buat laki-laki. Kain sutra yang terbuat dari ulat sutra asli, bukan sarung yang harga 35.000 itu kemudian ditulis merek sutra, bukan itu ya.
Dan wallahu alam, saya dan beberapa guru saya yang pernah melewati hadis ini seumur hidupnya belum pernah melihat kain sutra. Waktu itu Syekh Abdurrahman Al-Adi rahimahullah membahas hadis tentang kain sutra. Beliau menyebutkan siapa yang pernah melihatnya. Maka ada seorang menjawab, saya pernah melihatnya di Rusia. Waktu itu kurang lebih 20 tahun sebelumnya ketika dia mengucapkannya. Ya. Ketika dia mengucapkan hal tersebut. Dia pernah melihat di Rusia, yang terbuat dari asli ya, dari ulat sutra. Wallahu alam. Orang-orang tua kita, orang-orang kaya Banda Aceh, pernah lihat kain sutra asli? Ada di Indonesia? Hah? Kain sutra asli dari ulat sutra, Pak. Pernah lihat, Pak? Pernah? Pernah, Pak? Berapa harganya? Itu kain yang luar biasa, ya. Tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Dan akan ada dari umat Islam yang akan menghalalkan musik, kata Nabi. Lah ustadz ini membolehkan kok musik? Ya, berarti ustadz tersebut masuk dalam berita Nabi tersebut. Dialah salah satu orang yang diberitakan oleh Nabi yang akan menghalalkan musik dari umatku. Para sahabat ijma', para tabi'in ijma'. 4 madhab sepakat haram musik. Hanabah dawali musiknya. Kalau belum bisa tinggalkan, istighfar, jangan mempermainkan hukum Allah. Ya. Istighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah agar dibantu oleh Allah untuk meninggalkannya. Hukum Allah yang A tetap A walaupun kita belum bisa meninggalkannya. 4 madhab sepakat haram. Oh Ustadz, ini musik Islami. Kalau ada musik Islami berarti ada pula prostitusi Islami. Karena Nabi menyebutkan hukum musik berbarengan dengan zina. Oke, kalau demikian berarti boleh juga prostitusi Islami. Bagaimana Pak Ustadz prostitusi Islami? Tempat diskotiknya ditulis ahlan wa sahlan wa marhaban. Ya, masuk sholawatan dulu, malam Jumat yasinan. Diskotik Islami. Jadi halal berarti. Ya. Dan kira-kira andai kata para sahabat bernyanyi di masa itu, Abu Bakar, kira-kira lagu apa yang akan beliau nyanyikan? Kasidah, dangdut, rock, jazz, ataukah yang lain? Kira-kira apa jamaah? Pasti bukan seperti lagu masa sekarang, pasti lagu-lagu yang bermanfaat, tapi diharamkan oleh Nabi. Dan tiada di antara mereka yang melakukannya. Apakah musik itu sudah ada di masa Nabi? Ada. Dan profesi menyanyi di masa Nabi adalah profesi yang sangat hina. Orang-orang merdeka tidak akan melakukannya. Jangankan manusia yang merdeka, budak sahaya saja tiada yang melakukannya kecuali budak sahaya yang wanita. Dan budak sahaya yang sudah berprofesi sebagai penyanyi di masa jahiliyah, di mata Abu Lahab CS, jadi jatuh harganya. Maka di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud atau di As-Sunan dari sahabat Imran bin Husain, Nabi menyatakan la yakunu fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Akan terjadi pada umat ini hujan dengan benda yang keras, batu atau kain semisal dengannya. Akan terjadi di umatku nanti maskhun, perubahan bentuk, dirubah bentuknya oleh Allah. Wa qadfun wa khasfun, seringnya terjadi gempa bumi, tanah dimasukkan ke dalam secara tiba-tiba oleh Allah. Berdiri salah satu seorang sahabat Nabi berkata, mata dzalika ya Rasulullah? Kira-kira kapan itu terjadi wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, idza dhaharatil qainat, apabila sudah bermunculan biduan-biduan, wanita-wanita penyanyi. Para ulama yang mensyarah hadis ini menerangkan bahwa al-qainat di masa dahulu adalah budak sahaya wanita yang menyanyi. Kalau sekarang penyanyi menjadi profesi yang luar biasa, di mana dia turun, yang fan-nya akan lari ngejar dia minta tanda tangan. Bapak ego lagi tanda tangan. Ya, tanda tangan di baju, tanda tangan di kopiah, ya, selfie bareng. Di masa jahiliyah, jangankan secara kacamata Islam, di mata Abu Lahab CS saja penyanyi itu cukup hina. Saking hinanya, budak sahaya saja tidak mau melakukannya kecuali budak sahaya wanita. Dan kalau dia sudah berprofesi penyanyi, harganya turun di pasar. Hancur harganya. Ya. Harga di pasar dia jatuh. Ya. Kata Nabi, kalau ini sudah tersebar, wasyuribatil khumur, khomar itu mudah didapatkan, wal ma'azif, dan tersebar musik di mana-mana. Tunggu 3 hal yang di atas tadi akan terjadi, dan sebagainya sudah kita lihat. Bahkan semuanya sudah kita lihat. Serta kita rasakan jemaah. Ini jawaban terkait musik. Sudah habis waktunya.
Baik, sisa pertanyaan, beberapa pertanyaan lagi insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.